Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu memenuhi protokol kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Sinta Dwi Lestari dari Universitas PGRI Jakarta, program studi pendidikan matematika. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran. Oke, udah siap semuanya? Oke, baik. Kita langsung masuk ke pembahasan materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Yang pertama, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.4. Menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpresentasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Indikator pencapaian kompetensi dapat mendeskripsikan konsep persamaan garis lurus, dapat mengidentifikasi persamaan garis lurus, dapat mendeskripsikan sifat-sifat persamaan garis lurus, dapat menggambar persamaan garis lurus, dapat menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep persamaan garis lurus dengan tepat, mendefinisikan persamaan garis lurus dengan tepat, mendeskripsikan sifat-sifat persamaan garis lurus dengan tepat, menggambarkan persamaan garis lurus, serta menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Manfaat. Siswa dapat mengetahui bagaimana konsep kemiringan suatu bangun, kemudian jarak dan waktu jika diketahui kecepatannya. Anak-anak semuanya, apakah kalian tahu gambar tersebut gambar apa? Apa ada yang tahu menara apakah itu? Ya, betul sekali. Itu adalah menara Pisa. Mari simak penjelasan berikut ini. Menara Pisa adalah sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan 57 meter, namun menara ini masih berdiri hingga saat ini loh. Padahal menara Pisa berdiri sejak abad ke-20 yang berada di negara Italia. Tahukah kamu bagaimana menentukan sudut kemiringan menara Pisa? Ya, untuk menentukan kemiringan menara Pisa, kita dapat menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Nah, yuk kita cari tahu lebih banyak lagi tentang persamaan garis lurus. Agar kita lebih memahami apa sih persamaan garis lurus itu, jadi di sini Ibu memberikan suatu contoh dalam permasalahan kontekstual agar lebih memahami konsep persamaan garis lurus. Di sini ada contoh soal sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah selama 5 tahun. Yang pertama kita asumsikan terlebih dahulu. Kita asumsikan X sebagai kurun waktu dalam tahun dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah. Lalu sudah diketahui bahwa Y sama dengan 500 juta jika X sama dengan 0. Misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200.000 karena tiap tahun bertambah 200.000. Sehingga diperoleh persamaan harga Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan
M-nya tadi itu gradien, kita substitusikan 200.000 dikali X ditambah 500 juta. Nah, di sini Y-nya itu sebagai C. Untuk X sama dengan 5 tahun, karena yang ditanyakan 5 dalam waktu 5 tahun, jadi untuk X sama dengan 5 tahun, maka harga yang diperoleh adalah, nah yang tadi, yang Y sama dengan 200X ditambah 50 juta, itu X-nya kita substitusikan dengan 5, maka menjadi 200 dikali 5 ditambah 50 juta, jadinya hasilnya adalah 51 juta. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta. Sebelum kita mempelajari tentang persamaan garis lurus, anak-anak semua harus paham tentang materi prasyarat garis lurus. Materi prasyaratnya ada koordinat kartesius, operasi aljabar, dan jarak. Mari kita semua perhatikan penjelasan berikut ini. Garis lurus, apakah anak-anak ada yang tahu garis lurus itu apa? Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan. Jika titik-titik yang tak berhingga tersebut saling kita hubungkan, maka akan membentuk suatu persamaan garis lurus. Apakah masih ingat bagaimana simbol garis dan titik? Ya, tepat sekali. Jika titik disimbolkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan garis dengan huruf kecil seperti M, N, O, dan seterusnya. Jadi, sudahkah kamu mengetahui apakah definisi dari persamaan garis lurus itu? Ya, jadi persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Persamaan garis lurus. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan implisit dan eksplisit. Persamaan eksplisit pada umumnya lebih cepat diselesaikan daripada persamaan implisit. Awalnya persamaan implisit dibuat dahulu menjadi eksplisit untuk lebih mudah diselesaikan. Bisa kita perhatikan bahwa bentuk umum eksplisit yaitu Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX ditambah C. Dan persamaan implisit. Persamaan implisit itu membutuhkan usaha lebih dalam berpikir dan mencerna untuk menyelesaikan daripada persamaan eksplisit. Bentuk umum persamaan garis lurus implisit yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan Y sama dengan persamaan garis lurus dan M adalah gradien atau kemiringan, C adalah konstanta, dan A dan B merupakan suatu koefisien. Persamaan garis lurus. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan implisit dan eksplisit. Persamaan eksplisit pada umumnya lebih cepat diselesaikan daripada persamaan implisit. Bentuk umum persamaan eksplisit yaitu Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX ditambah C. Dan untuk persamaan implisit yaitu persamaan implisit membutuhkan usaha lebih dalam berpikir dan mencerna atau menyelesaikannya. Bentuk umum dari persamaan implisit yaitu AX ditambah BY ditambah Y sama dengan 0, dengan keterangan Y adalah persamaan garis lurus dan M adalah gradien atau kemiringan, C adalah konstanta, A dan B merupakan suatu koefisien. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Di sini sifat-sifatnya yaitu ada persamaan garis lurus yang sejajar. Persamaan garis lurus yang sejajar sendiri itu memiliki dua, yaitu persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua itu ada
persamaan garis lurus yang saling tegak lurus, yang ketiga ada persamaan garis lurus yang saling berhimpit, dan yang keempat ada persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Sifat pertama, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X. Perhatikan grafik berikut. Bisa kita perhatikan bahwa ada suatu persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Titik 6,3 kita beri nama titik A, dan titik negatif 6,3 kita beri nama titik B. Pada gambar di samping, garis AB sejajar dengan sumbu X. Mengapa demikian? Diketahui bahwa titik A X, Y sama dengan 6,3 dan titik B X, Y sama dengan negatif 6,3. Perhatikan bahwa ordinat Y dari kedua titik tersebut sama, yaitu 3. Ciri garis yang sejajar sumbu X adalah memiliki ordinat Y titik yang sama. Bentuk umum persamaan garisnya yaitu Y sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Lalu ada persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y. Kita perhatikan grafik berikut. Kita memiliki garis yang sejajar dengan sumbu Y. Titik 2,4 kita beri nama titik A, dan titik 2,-4 kita beri nama titik B. Maka dari gambar di samping, garis AB sejajar dengan sumbu Y. Mengapa demikian? Diketahui titik A sama dengan X, Y sama dengan 2,4 dan titik B sama dengan 2,-4. Perhatikan bahwa absis X dari kedua titik tersebut sama, yaitu 2. Ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah memiliki absis X titik yang sama. Bentuk umum persamaan garisnya yaitu X sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Persamaan garis lurus yang saling sejajar. Perhatikan grafik berikut. Kita memiliki garis Y sama dengan X ditambah 3 dan garis lurus yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan X, serta garis yang ketiga kita memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan X dikurangi 2. Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika persamaan Y sama dengan AX ditambah C dengan Y sama dengan AX ditambah C mempunyai nilai A yang sama, koefisien X yang sama. Sifat yang selanjutnya, persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Perhatikan persamaan garis lurus Y sama dengan negatif X dan persamaan garis lurus Y sama dengan X. Mengapa dikatakan saling tegak lurus? Jadi persamaan garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku di titik 0,0 dengan besar sudut 90 derajat. Jadi persamaan garis lurus yang saling tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Begitu ya anak-anak. Lanjut ke sifat yang selanjutnya, persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Perhatikan koordinat kartesiusnya. Persamaan garis lurus Y sama dengan negatif X dikurangi 1 dan persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurangi 5. Nah, di sini kita memiliki titik potong. Jadi, persamaan garis lurus pada gambar ini adalah memiliki sifat persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Dari gambar di samping terdapat dua persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 3X dikurangi 5 dan Y sama dengan negatif X dikurangi 1, berpotongan di titik 1,2. Karena garis titik tersebut dilalui dua garis lurus. Nah, di situ kita memiliki titik potong.
Mohon maaf, itu sebenarnya titik potongnya tepat di titik 1,2, tapi itu garisnya sedikit geser. Mohon maaf ya anak-anak. Jadi seperti itu, nanti bisa dibenahi sendiri di buku masing-masing. Kita lanjut ke sifatan berikutnya, persamaan garis lurus yang saling berhimpit. Perhatikan, ada dua garis yang saling berhimpit. Persamaan garis lurus X ditambah 2Y sama dengan 3 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 6 dikatakan saling berhimpit. Mengapa? Karena gambar di samping terdapat dua persamaan garis lurus yang saling berhimpit. Artinya, berhimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berhimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berhimpit belum tentu memiliki panjang yang sama. Jadi begitu ya anak-anak. Jika masih kurang paham, nanti bisa dilihat lagi di modul yang ibu berikan. Langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Apa saja sih langkah-langkahnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Langkah yang pertama, menggambar tabel. Jadi buatlah tabel pasangan untuk mempermudah menggambar grafik. Yang kedua, mencari titik potong pada sumbu X dan Y pada tabel. Yang ketiga, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis yang ditanyakan. Yang keempat, gambarkan titik-titik yang didapat dari tabel berurutan ke dalam koordinat kartesius. Agar lebih paham, mari perhatikan contoh berikut ini. Contoh, gambarkan persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Langkah yang pertama, kita membuat tabel persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Bisa dilihat seperti itu gambar tabelnya. Lalu yang kedua, mencari titik potong pada sumbu X dan Y pada tabel. Bisa diperhatikan seperti itu. Yang ketiga, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis yang ditanyakan. Persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Yang pertama, kita akan mencari nilai Y. Jadi kita misalkan di sini X-nya adalah sama dengan 0. Maka menjadi persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Kita substitusikan X-nya 0 menjadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Lalu kita akan mencari nilai X. Maka di sini Y-nya kita misalkan sebagai 0. Jadi kita substitusikan Y-nya tersebut. Jadi 0 sama dengan 2X ditambah 4. Maka 2X dipindah ke ruas kiri menjadi negatif. 2X sama dengan 4. Untuk mencari nilai X, maka kita bagi 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Yang keempat, gambarkan titik-titik yang didapat dari tabel berurutan ke dalam koordinat kartesius. Jadi tadi kita sudah menentukan titik-titiknya. X-nya yaitu 0, negatif 2 dan Y-nya 4,0. Nah, di sini kita yang pertama kita menggambarkan titik Y 4,0, maka di sumbu Y kita gambarkan titik 4,0 ya. Bisa diperhatikan seperti itu dan 0, negatif 2. Ya, bisa diperhatikan seperti itu. Lalu kita hubungkan garis. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah grafik persamaan dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Contoh soal.
Contoh soal yang pertama, buatlah garis lurus pada koordinat kartesius yang memiliki titik 3,3 dan 3,-6 berikut. Nyatakan garis lurus tersebut mempunyai sifat apa? 3,-6. Nah, di sini titik 3,3 kita namakan sebagai titik A dan titik 3,-6 kita namakan sebagai titik B. Lalu kita buat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan buku berpetak ya. Nah, di sini titik 3,3 terletak di X-nya 3. Berarti ini X, ini Y ya. Jadi X-nya 3, 1, 2, 3 di sini. Y-nya 3, 1, 2, 3. Titik B 3,-6. 3. X-nya 3 berarti sama di sini letaknya dan -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ya, jadi ini titik 3, 3, -6. Lalu kita tarik garis lurus di titik A dan kita tarik garis lurus di titik B. Nah, maka kita sudah menemukan persamaan garis lurus. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jadi, persamaan garis pada gambar ini mempunyai sifat apa? Ya, persamaan garis lurus pada gambar ini itu memiliki sifat yang saling berpotongan. Mengapa? Karena di sini kita punya titik perpotongan di sini, yaitu titik 3,0. Begitu anak-anak. Ini titiknya 3,3. Yang ini 3,-6 dan ini titik potongnya 3,0 gitu. Apakah sudah jelas? Contoh soal yang kedua. Dengan membuat tabel, gambarlah grafik dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 2. Di contoh 2 kita memiliki persamaan X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, di sini langkah pertama kita membuat tabel. Nah, langkah kedua itu kita menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini agar sesuai dengan langkah yang sudah dijelaskan, kita tulis lagi saja tabelnya seperti ini. Di sini 0 dan di sini juga 0. Nah, Ibu akan menjelaskan. Kalau yang tadi Ibu menjelaskan secara ini ya, kita misalkan Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan dengan tidak memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Gimana caranya? Jadi di sini jika kita ingin menentukan nilai X, maka nilai Y-nya di sini kita tutup. Jadi X sama dengan 2. Jadi langsung saja kita tulis di sini 2. Dan jika kita ingin mencari Y, berarti kita tutup X-nya. Jadi negatif Y sama dengan 2. Itu artinya sama saja Y
sama dengan negatif 2. Jadi di sini negatif 2. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki tabel pasangan berurutan, maka langkah yang selanjutnya adalah kita menggambar titik yang didapat dari tabel pasangan berurutan tersebut. Oke, mari kita gambar. Jadi ini titik 0,2 di sini ya. Dan ini titik negatif 2,0. Y-nya 2, 1 2 negatif 2 di sini. Nah, kita hubungkan kedua titik ini. Ya. Jadi ini adalah persamaan garis lurus dari X dikurangi Y sama dengan 2. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini, dalam pembelajaran persamaan garis lurus pada pertemuan pertama ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Yang kedua, garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan implisit dan eksplisit. Persamaan garis lurus secara eksplisit bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX ditambah C. Sedangkan garis lurus secara implisit adalah bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, kita dapat mengetahui langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel pasangan untuk mempermudah menggambar grafik. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, mensubstitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan garis. Yang keempat, gambar titik-titik dari tabel pasangan ke koordinat kartesius. Dan kesimpulan yang ketiga, kita dapat mengetahui sifat-sifat garis lurus. Persamaan sifat garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, persamaan garis lurus yang sejajar, persamaan garis lurus yang berpotongan, persamaan garis lurus yang tegak lurus, persamaan garis lurus yang berhimpit. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, nanti boleh tanyakan di grup atau boleh nanti chat ke ibu langsung. Dan jika ada yang kurang paham, bisa mencermati modul yang sudah ibu berikan ya. Sekian yang dapat ibu sampaikan dan ibu berikan, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.